Di sini, di meja ini, saya sering mengatakan kepada siapapun, kepada mahasiswa juga, bahwa Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa mata najwa kehilangan pandangan. Baiklah, akan saya panggil teman saya, tapi sekaligus sekarang bukan teman saya mati satu persatu, yaitu menjadi pejabat di negeri ini. Guyon, Fahri Hamzah. Saya dikasih tugas yang nggak enak, itu wawancari laki-laki. Tapi saya nggak apa-apa, tapi saya senang karena sampean sering dibully di mana-mana, tapi saya selalu bilang, tidak bisa di mata wayang, setiap orang pasti ada jasanya. Dan saya ingin wawancara dalam rangka itu, bagaimana menurut sampean merayakan Indonesia, demokrasi ini sudah sampai mana? Temanya menarik karena merayakan Indonesia. Saya kira celebrate. Ya, ini penting karena banyak orang yang merasa kesasar atau loss begitu dalam demokrasi kita yang makin kompleks dan dinamis. Hari ini kita melihat Indonesia itu seperti kita tidur atau kita tinggal di dekat rel kereta. Rel kereta. Ya, itu bising, ya, rame. Tetapi kita sadar bahwa rumah kita tidak akan celaka, rumah kita tidak akan hancur. Kenapa kita menyadari itu? Karena kita tahu bahwa yang ribut itu, elemen-elemen demokrasi itu, partai politik, negara, rakyat, pasar, media, sosial media, dan sebagainya itu, tidak akan menghancurkan kita karena kita tahu itu ada rel. Dan kita merasa ini permainan yang safe. Tidak akan menghancurkan kita karena ada batas-batasnya. Saya kira itu. Tapi apakah sekarang lembaga rakyat, terutama apakah masih berlaku itu dari rakyat untuk rakyat? Karena, sorry, menurut Bagong yang goblok-goblokan di Indonesia ini yang dari rakyat untuk rakyat cuma satu, yaitu water cannon. Dibeli oleh uang rakyat untuk nyemprot rakyat. Ya. Saya kira itulah tugas kita hari-hari. Misalnya DPR, banyak orang bicara, termasuk saya dengar ada beberapa guru besar juga yang bicara, kok DPR bisa ribut, apa mereka nggak bisa berhenti ya, mereka suruh diam gitu. Padahal mereka itu oleh konstitusi dipilih oleh rakyat memang untuk dibikin ribut. Itu yang orang nggak paham. Mereka dibikin ribut? Disuruh bikin ribut. Di negara-negara tertentu itu seperti Taiwan bukan cuma ribut, tapi berantem, pukul-pukulan kursi sampai berdarah. Tapi ekonominya tetap tumbuh, rakyatnya tambah sejahtera. Karena hak dewan itu per pribadi adalah hak bertanya. Dan bertanya kan pakai mulut. Jadi bertanya, ngomong, nge-tweet, bicara di koran, rapat dan sebagainya itu adalah hak-hak dewan, anggota terutama yang secara konstitusional memang begitulah kiranya. Ini pertanyaan terakhir dari Bagong. Mas Fahri, pertanyaan saya sampai kapan target kegaduhan KIH sama KMP ini? Sudah selesai. Yang benar. Sudah selesai. Bahasa tubuh menunjukkan lain. Sudah selesai dalam pengertian kita mengerti bahwa perbedaan ini baik. Dan karena itulah saya kira semakin dinamis akan melahirkan ide-ide yang baik dalam sebagai penuntun jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas DPR itu. Oke, penonton mata najwa mencatat akan selesai keributan, kegaduhan antara KIH sama KMP. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke kegaduhan wayang akapela. Bumi konjang kanjeng, langit kelap-kelap, lir kincang ing haris, risang mawe gandrung, sabarang kadulu, bukir moyak maye, lir kincang ing haris, lir kias balewo. Ya.
tak ada yang baru di bawah sinar matahari. Dulu namanya di Banyumas ini dalang jemblung, Nana. Tiap ada panen, semalam suntuk kita wayangan, wayangnya dari bahan-bahan ini. Ini jadi Raden Duryudana, semalam suntuk. Tapi wayang akapela malam ini ceritanya tentang Dewi Gendari. Yang menutup mata. Waduh, itu apa itu maksudnya? Pokoknya ditutup besok kan. Itu mahasiswa. Muriban. Ulang tahun kelima, saya para pemirsa untuk tetap mengikuti program ini. Terima kasih Bapak Ibu. Malam ini adalah malam yang sangat spesial untuk Mata Najwa 5 tahun merayakan Indonesia. Malam ini juga saya ingin panggil untuk bergabung di panggung di meja Mata Najwa 2 orang yang pernah dan sedang menjadi orang nomor 2. Kita berikan sambutan paling meriah Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Bapak Budiono. Sekali lagi dong Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Pak JK apa kabar Pak? Silahkan duduk. Pak Budiono apa kabar Pak Budiono? Sehat-sehat, silahkan duduk Pak. Yes. Dua orang nomor 2. Pernah jadi nomor 2, pernah jadi nomor 2 dan sekarang nomor 2. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Salah satu hal yang seringkali kita soroti Pak di Mata Najwa adalah proses demokrasi. Dan yang paling sering terlupakan untuk dirayakan, bagaimana sesungguhnya proses transisi demokrasi di negeri ini yang baru saja kita lewati berjalan sangat mulus. Salah satu contoh mulusnya, kita lihat acara pisah sambut di kantor Wapres yang berikut ini. 5 tahun yang lalu hari ini, saya juga melaksanakan hal seperti ini bersama Bapak Yusuf Kalla. Jadi ini nampaknya acara ini adalah acara mengembalikan apa yang saya pinjam 5 tahun itu. Tadi Pak Budiono mengatakan kantor ini dipinjam 5 tahun. Karena itu saya periksa tadi, tidak ada berobatnya. Jadi Bapak tidak perlu bayar misalkan perusahaan, saya beli bayar gitu. Dan itu terjalan dengan rapi. Dan sebagai tanda bahwa karena mengizinkan saya kembali lagi di sini, maka foto Bapak besok dipasang nomor 11 itu. Indonesia bersama Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono, sesungguhnya kan Budiono dan Yusuf Kalla seperti apa Pak Yusuf Kalla? Ya seperti itu, artinya Ciri khas Pak JK, seperti itu ya Pak? Itu bagaimana? ya teman lah, sama-sama menteri di bawah Ibu Mega. Kemudian ya kan, walaupun sedikit pangkatnya saya lebih tinggi sedikit kan. Oh, lebih tinggi Pak JK? Waktu saya Menko, beliau menteri. Waktu saya Wapres, beliau Menko, jadi naik terus gitu. Setelah itu beliau kalahkan saya waktu 29, jadi lebih hebat sebenarnya Pak Budiono dari saya. Gimana Pak Bud? Beliau Menko, tapi saya Menteri Keuangan, jadi uangnya pada saya. Beliau pada saya. Uangnya, Pak. Tampaknya sudah sangat nyaman nih berdua. Kalau begitu, saya mohon izin, silakan dilanjutkan berdialog berdua. Kita berikan sambutan Yusuf Kalla Budiono akan menjadi tuan rumah Mata Najwa. Silakan Pak. Saya tunggu.
tunggu di sana. Serius Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ayo Pak. Pak Bud, jadi sekarang gimana Pak Bud? Di ngajar atau di rumah, pohon cucu atau gimana? Berapa waktu ini Pak Yusuf, saya sangat sibuk beresin rumah. Oh rumah? 5 tahun saya tinggalkan, banyak yang rusak, saya tata kembali, ternyata sampai sekarang belum tertata juga. Saya juga Pak, waktu pindah kembali rumah Bapak itu, butuh sebulan juga perbaiki. Tapi saya sedikit koreksi tadi ya Pak ya. Ayo. Saya pinjam dari Bapak, Ya. 2009, yang saya terima adalah Istana Merdeka Selatan. Ya. Saya kembalikan tidak hanya Merdeka Selatan, tapi saya tambah sebagian dari Merdeka Utara. Oh begitu. Tapi itu artinya menyusahkan saya sebenarnya. 2 kantor itu susah itu. Tapi karena Pak Jokowi kalau ngajak ketemu lebih cepat ya kita tinggal dekat Pak Jokowi aja sebenarnya kan. Ini Pak, kita akan diundang untuk merayakan Indonesia oleh Mata Najwa. Saya ingin tahu barangkali Bapak bisa menyampaikan apa sih yang perlu kita rayakan, yang patut kita rayakan, dan apa caranya untuk merayakan atau membesarkan Indonesia ini. Kita rayakan kalau rakyat kita bahagia, ketawa-ketawa seperti ini, kita bahagialah, gitu Pak ya. Artinya kalau senang berarti kesusahan turun, kalau teman-teman bekerja, masyarakat bekerja kita senang lah gitu kan. Bahwa kita terpaksa kasih susah sedikit, kasih naik BBM, tapi kita kasih anu kan. Bapak juga pernah naikkan BBM kan? Betul. Kalau Saya sudah harus masuk untuk membantu? Belum Pak? Ayo Pak Budiono, lawan Pak. Enggak merayakan Indonesia, silakan Pak. Ya kalau Bapak gimana? begini Pak Yusuf, ini salah satu contoh tadi yang disebut oleh Najwa tadi betul. Ya. Di bidang demokrasi nampaknya kita sudah berjalan meskipun tidak secepat yang kita inginkan pada jalur yang betul. Ya. Transisi berjalan beberapa kali ini dengan mulus, damai, dan saya kira itu salah satu indikator bahwa demokrasi kita itu makin mantap. Tapi memang masih banyak yang perlu kita lakukan menurut saya. Kita harus membuat demokrasi ini raya, besar. Merayakan dalam arti itu banyak sekali yang perlu kita lakukan. Kualitas dari demokrasi kita itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang demokrasi suatu sistem yang tidak sempurna. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada demokrasi kan. Walaupun tidak sempurna. Daripada diktator kan lebih enak demokrasi Pak ya. Betul, betul. Kita tidak bisa duduk di sini kalau diktator. Dan kita tidak jadi wapres sama-sama kalau wapres. Ya, memang saya setuju bahwa 2 pemilu terakhir itu tidak ada korban jiwa bakar-membakar. Beda dengan di negara lain, Filipina, Thailand atau India, Pakistan. Jadi kita menikmati itu. Salah satu bagian daripada kemajuan. Harus berjalan apabila kesejahteraan berarti kalau kesejahteraan tinggi gitu aja. Betul. Ya, demokrasi itu hanya alat Pak. Ya. Akhirnya yang kita inginkan adalah kesejahteraan rakyat. Ya. Kalau demokrasi rame jalan memberikan manfaat bagi rakyat, ya itu bukan sistem yang diinginkan rakyat. Suatu saat akan tidak dipercaya oleh rakyat. Iya. Saya kira begitu. Betul. Mata